Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua sahabat Dasat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaspol! Terima kasih. Oke, mau nanya sedikit nih ya. Coba nih yang pakai kemeja hitam kotak-kotak merah. Kayaknya dari muka-mukanya sih masih jomblo ya. Takut menikah atau enggak? Enggak. Masih enggak gitu kan? Enggak takut ya? Serius enggak takut? Berarti duitnya banyak. Iya kan? Coba yang Mbak satu ini. Takut menikah atau enggak? Enggak takut? Oh, berarti udah siap. Siap punya anak? Siap ngasuh anak? Insya Allah. Mantap. Yang ini kayaknya udah sering nikah nih. Oh, sorry. Ini udah menikah ya Bu ya. Ini pertanyaan buat Ibu, jawab cepat aja. Nikah itu susah atau masalah? Oh, tidak masalah. Pintar, tepuk tangan dong. Fokusnya bagus. Tapi terlihat ya dari jawaban-jawaban barusan mungkin ada yang sudah siap nikah, ada juga yang masih ragu-ragu, takut akan untuk menikah. Menarik untuk dibahas nanti bersama Ustadz Dasat Latif. Dalam tema hari ini, menikah berkah atau masalah sih sebenarnya? Oke, sebelum kita kupas tuntas soal menikah, seperti biasa kami telah menyiapkan polling terlebih dahulu untuk sahabat Dasat yang hadir di studio. Pertanyaannya adalah, apa yang sahabat Dasat harapkan dari sebuah pernikahan? A. Memiliki teman hidup. B. Rezeki yang berlipat ganda. Boleh sambil dikeluarkan handphonenya. Atau C. Memperbaiki keturunan. Baik, kalau sudah memilih polling, langsung aja kita undang untuk bergabung bersama kita. The one and only guru kita, motivator kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Mas Kidos, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Pak Ustadz sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pak Ustadz ini selalu terkenal menggunakan baju putih. Supaya apa sih Pak Ustadz? Satu, putih simbol kesucian. Masya Allah. Dua, putih membuat saya lebih hati-hati. Ini yang paling penting. Yang paling penting. Karena saya mubalik, harus pakaian selalu tampil di depan umum sebagai layaknya orang mubalik. Karena kalau saya pakaian gini, ya, Mas Kinos, ya, nggak mungkin saya masuk karaokean. Ya enggak dong, enggak cocok. Saya pakaian begini, nggak mungkin saya masuk main biliar. Iya bener. Nah, kan? Iya, cocoknya di gaspol. Gaspol memang. Gitu. Kalau lihat cewek cantik, nggak mungkin seplototi. Jangan dong. Lihat sedikit sudah. Iya udah. Ya kan? Ini salah satu kiat saya memelihara saya agar terpelihara dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Dasat Latif. Pak Ustadz, langsung nih ya, tema kita hari ini menikah atau berkah. Menikah itu berkah atau musibah? Nah itu dia. Apa sih sebenarnya analogi untuk yang menggambarkan sebuah pernikahan yang tepat Pak Ustadz? Ya, percayalah bahwa nikah itu perintah agama. Bahkan Mahkinos katakan, Nabi jelaskan, barang siapa di antara kalian sudah mampu, ya, lalu dia tidak mau menikah, Nabi ancam dia, Nabi tegaskan, palaisa minni, kalian bukan umatku. Jadi kalau ada yang sudah punya penghasilan, rumah sudah ada, syahwatnya tinggi, pacaran mulu kerjanya, dan tidak menikah dan dia wafat, itu Nabi jelaskan, dia bukan umatku. Waduh. Karena dia sudah mampu. Lain kalau tidak mampu. Ya. Mampu itu ada dua. Ya. Mampu fisik, mampu materi. Jangan fisiknya mampu, materinya kurang. Atau sebaliknya mampu materi, fisik tidak mampu. Ada juga yang hukumnya haram. Oh. Iya Mas, misalnya dia lemah syahwat, mohon maaf ya, bukan bermaksud jorok dan porno. Ya. Bahkan tidak punya sekali perasaan sama lawan jenis. Nah, itu diharamkan untuk menikah. Oh. Karena bisa menyiksa pasangannya. Ya, itu. Tapi karena nikah adalah perintah agama, maka dia adalah ibadah. Ya. Ya. Ya.
Bayangkan ibu bapak, kalau amal itu, ibadah itu hanya sekedar sholat, Ya. berapa kali sehari kita ibadah? Paling 5 kali aja. Bayangkan kalau ibadah itu hanya Ramadan, puasa. Sekali aja setahun kita ibadah. Bayangkan kalau ibadah itu hanya haji. Itu kalau keluar kita punya visa. Betul. Maka sedikit ibadah kita. Tapi ibadah itu tidak terbatas hanya seperti itu. Ibadah itu segala kegiatan yang diniatkan lillahi ta'ala itulah ibadah. Menikah karena dia ibadah, maka cari nafkahnya ibadah. Begadangnya ngurus anak ibadah. Nyusuin anak ibadah. Kemudian di ngomelin istri juga ibadah. Ya kan ada juga istri yang ngomelnya minta ampun. Ada. Hampir semua Pak Ustadz. Ya. Dia semua jadi ibadah. Karena dia menjadi ibadah, maka tentu syarat pertama yang harus dibaiki adalah niat. Kalau adik-adikku nih yang di depan saya menikah karena kecantikan semata, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Cantik ada masa. Cantik Ada umurnya, ada Pak Ustadz. waktunya. Betul. Ya. Tanya nih ibu-ibu, bandingkan fotonya ketika 17 tahun. Dengan 17 balik menjadi angka 71. Ya kan? Iya. Nah, yang kedua, cantik itu subjektif. Artinya, cantik menurut Mas Kinos belum tentu cantik menurut Dasat Latif. Betul, selera ya Pak Ustadz. Saya ditanya, Ustadz siapa tercantik di dunia ini? Ya, istri saya lah. Mas itu- Kinos protes, bukan istri saya dong, ini urusanmu. Ya, subjektif. Yang ketiga, cantik itu khayali, sesaat. Cantik itu bisa tipu daya. Mana buktinya? Oh, cantik betul di IG-nya, gak ada jerawatnya, mulus. Begitu ketemu, Oh, Pak Ustadz. ternyata filter. Saya pernah diajari anak-anak ngaji saya. Kan saya lihat itu IG-nya, wih kayak dia anak-anak Korea. Mulutnya bocan, pokoknya dia Bibirnya harap, merah-merona, Pak Ustadz. merah, halus. Begitu saya lihat aslinya, kok beda? Dia bilang ini filter Ustaz. Ternyata menipu. Kamera 360. Coba kalau di filter ini ibu-ibu ini. Oh rasanya usianya 25 tahun. Ya. Yang kedua, kalau kalian menikah karena popularitas, Iya. pasti siap-siap kalian kecewa. Popularitas pasti ada masanya. Iya. Kalau kalian menikah karena kekayaan, siap-siap kecewa. Kekayaan pasti ada akhirnya. Betul. Maka menikahlah lillahi Ta'ala. Dahsyat sekali. Tepuk tangannya dong, mana dong? Nah Pak Ustadz, tadi sudah dilakukan juga polling nih Pak Ustadz. Ya kan, pertanyaannya adalah apa yang sahabat Dasat harapkan dari sebuah pernikahan. Nah kita lihat hasilnya yuk. Yang A dulu nih. Wih, atau mungkin yang paling sedikit dulu. Yang C, memperbaiki keturunan. Yang B, rejeki yang berlipat ganda. Dan yang paling banyak memilih dari hasil polling tersebut adalah memiliki teman hidup. Silakan Pak Ustadz. Ya, ini bisa jadi ketiga-tiganya menyatu dalam sebuah pernikahan. Allah tidak melarang kalian menikah untuk memperbaiki keturunan. Ya, tapi kalau itu yang jadi prioritas, maka siap kecewa ketika keturunan kita tidak sesuai harapan. Betul Pak Ustadz. Ya kan? Kan pernah, ini wallahu alam benar atau tidak, seorang intelektual, Albert Einstein, Albert Einstein. ya, didatangi oleh seorang pragawati, foto model cantik Iya, betul. Dia lamar Albert Einstein. Albert Einstein bertanya, kamu cantik begini, bodimu bagus, paras tapakmu bagus, kenapa mau menikah saya yang jelek seperti ini? Kata wanita ini, saya mau menikah dengan kamu dengan harapan mudah-mudahan anakku secerdas kamu dan parasnya secantik saya. Albert Einstein geleng kepala, itulah yang aku khawatirkan. Jangan sampai lahirnya otaknya seperti kamu, mukanya seperti hancur saya. Kebalikannya Pak Ustadz ya. Kebalikannya kan, Iya. kecewa. Ya kan? Tapi tidaklah menjadi sesuatu yang dilarang agama mengharapkan keturunan yang baik-baik. Semua orang mau menikah mendapat keturunan yang baik-baik. Keturunan yang baik itu bukan cerdas semata, bukan paras yang gagah semata, tapi anak keturunan yang baik adalah anak yang soleh dan
soleha. Itulah sebabnya Ibrahim alaihissalam berdoa, bukan ya Allah berikan saya anak yang cantik, anak yang gagah. Tapi apa doa Ibrahim alaihissalam? Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, nih, berlipat rezeki ganda yang rezeki. berlipat ganda. Ya. Orang yang menikah logikanya pasti bertambah rezekinya. Ya, kenapa? Dasaat ada rezekinya. Istri saya ada rezekinya. 1 tambah 1 minimal pasti 2. Tidak mungkin Allah menciptakan seorang manusia tanpa rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi jangan pernah menggagalkan, membatalkan pernikahan, apalagi sampai takut menikah karena dibilang saya takut miskin. Tidak. Yang membuat kalian miskin bukan karena menikah, tapi karena malas. Ya, malas kerja Pak Ustadz maksudnya. Yang ketiga, memiliki teman hidup. Oh, ini ternyata di sini lebih banyak mau memiliki teman hidup. Jadi ketika suamimu tidak bisa menjadi teman, kecewalah dia. Tapi ini bagus juga memiliki teman hidup. Teman hidup itu yang dimaksud adalah teman berbagi. Berbagi dalam arti bersuka cita. Ada tempat kita berbagi rasa. Karena kalau cewek-cewek curhat sama cowokmu, percayalah itu ndak ikhlas memberikan jalan keluar. Maka yang terbaik menikahnya luruskan niat, ibadah lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Itulah sebabnya waktu ijab kabul, Mas Kinos dulu kan, saya terima nikahnya ini dengan mahar tanah. Karena Allah. Semata-mata karena Allah. Kalau semata-mata karena Allah, maka insya Allah ibadah pernikahan itu akan berwujud kepada kebahagiaan di dunia. Amin. Dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dahsyat sekali Pak Ustadz. Nah ya, jadi dari 3 opsi di belakang itu sebenarnya yang paling benar yang mana? Nanti akan kita bahas sama Pak Ustadz lebih lengkap lagi ya. Sesaat lagi kita membahas mengenai apa yang menjadi pilihan polling sahabat Dasat juga yang tadi ada di studio. Apakah A, B, atau C? Dan alasannya kenapa? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Kitab suci kita Quran menjelaskan seperti yang Adinda sampaikan tadi, orang yang menikah akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau tidur, semoga bisa mendapat jodoh yang bisa jadi imam dalam hidupku. Pret. Bolehkah saya dikasih doa dan wirid penenang hati? Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Iya. Baiklah sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kembali lagi di Gaspol. Oke, terima kasih ya. Baik Pak Ustadz dan juga sahabat Dasat yang ada di studio, dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya ingin bertanya nih, kira-kira siapa sahabat Dasat yang di sini tadi saat polling memilih jawaban yang B, yang masalah rezeki? Angkat tangannya, ngaku, jujur. Wah, ini nih, tidak ragu-ragu masalah rezeki. Kenapa kamu kurang uang? Kamu butuh rezeki. Kenapa kamu pilih B? Silakan. Namanya siapa? Alasannya kenapa pilih yang B? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memilih jawaban B, yakni rezeki yang berlipat ganda. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, bahwasanya manfaat dari menikah, Allah akan memberi rezeki yang cukup untuk hambanya yang melaksanakan pernikahan lillahi ta'ala. Masya Allah. Siti Marwah. Ya, jadi Mas Kinos, Ya, saudaraku, adik-adik ini terutama nih yang belum menikah, Ya. kita punya rukun iman Betul. yang tidak boleh ditawar-tawar. Iman itu tidak bisa ditawar-tawar. Salah satu dari 6 rukun iman itu adalah percaya kepada kitab suci. Ketika Anda percaya kepada kitab suci, maka hidup insya Allah harus mau diatur oleh kitab suci. Dan kitab suci kita Quran menjelaskan seperti yang Adinda sampaikan tadi, orang yang menikah akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersangka buruk. Oh, kalau saya nikah gimana saya makan nanti? Kalau saya nikah gimana saya nanti? Sudahlah, kalau sudah merasa sudah saatnya untuk menikah, umur sudah cukup, ada modal sedikit, segeralah menikah.
Rasulullah memberikan contoh teladan buat kita. Bagi seorang lelaki, memang usia Indonesia cocoknya usia 25 tahun itu usia produktif, sebaiknya sudah menikah. Ya, dan saya banyak melihat orang yang menikah makin naik rezekinya, dan saya jarang melihat orang yang menjadi bangkrut karena setelah menikah. Tapi bukan menikahnya membuat dia bangkrut, tapi maksiatnya membuat dia bangkrut. Siti Marwah, mudah-mudahan terjawab. Sudah ada calonnya? Belum, segera ya. Amin, 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 amin. Sekarang saya persilakan yang mau bertanya sama Ustadz Dasat Latif. Angkat tangan yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekarang yang takut untuk menikah. Dikarenakan takut sifat aslinya ini ketahuan setelah menikah. Jadi gimana nih PDKT-nya, pacaran atau pacaran dan menikah seperti membeli kucing dalam karung. Nah, gimana itu solusinya terbaiknya supaya tidak jadi permasalahan dalam pernikahan itu. Terima kasih. Supaya nggak salah pilih Pak Ustadz, kayak membeli kucing dalam karung. Kan butuh PDKT, tapi pacaran nggak boleh. Ya, Pak Ustadz? pacaran dalam Islam itu haram. Nggak boleh. Tidak ada sama sekali ya. Yang ada adalah ta'aruf. Ta'aruf itu bahasa anak gaulnya PDKT. Ya, ini anak-anak sekarang ini pacarannya 3 tahun. Nggak nikah-nikahin. Lain dipacari, lain dinikahin. Iya. Ya kan? Jangan, terutama ini adik-adik akhwat nih, putri, adik-adik perempuan, jangan pernah mau pacar-pacaran. Kalian yang pasti di pihak yang merugi. Bayangkan motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kalian dipacarin 4 tahun dari semester 1 sampai KKN. Belum tentu dilunasin ya Pak Ustadz. Nah, gimana supaya tidak beli kucing dalam karung? Nah. Karung atau karun? Karung. 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 Ya. Gimana caranya kenal? 1, ada sebut jejak digital. Sekarang kan ada bisa dilihat jejak digital. Gimana caranya? Lihat aja medsosnya. Lihat aja medsosnya. Kalau dia waktu SMA, kemudian kuliah, sampai sekarang, dia enggak merasa risih foto dengan laki-laki yang bukan mahramnya peluk-pelukan. Tuh bayangkan. Saya dalam otak saya, enggak tahu kalau semua ya pemirsa yang beda saya pikirkan apa? Sedangkan dia depan publik, dia berani seperti itu. Gimana kalau dia cuma berdua? Ya kan? Yang kedua, caranya selain jejak digitalnya, lihat teman bergaulnya. Karena minyak tidak mungkin menyatu dengan air. Orang yang baik tidak akan mungkin tahan dengan orang yang jahat. Karena kalau kau tanya, siapa? Oh, saya baik, saya ini namanya pencitraan. Tapi lihat siapa kawannya. Nah, kemudian yang ketiga, cara yang terbaik, minta pertolongan Allah. Kalau saya dulu, ya Allah, jika si dia cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Engkau yang tahu yang gaib dan terbaik buat saya. Jika dia tidak cocok bagiku ya Allah, jauhkan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Karena kadangkala kita tahu tidak cocok dan tidak bisa kita lupa. Berat banget rasanya Pak Ustadz. Ya kan? Iya. Cuma masalahnya anak-anak milenial seperti ini berdoanya bukan tahajud. Gimana Pak Ustadz? Berdoanya bukan dihajat. Berdoanya di mana? Status. Ya Allah tunjukkanlah kalau dia jodohku. Dijawab temanmu. Yakin bukan itu jodohmu. Iya. Minta pertolongan Allah. Ya. Dan sebenarnya itu sudah ada kisi-kisinya dalam Quran. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana caranya dapat jodoh yang baik? Kau jadi orang baik. Ini sekarang anak-anak kan update status pagi jogging. Siang OTW nonton bareng. Asar apalagi itu hangout. Hangout, nongkrong bareng. Malam nonton
midnight nonton midnight. bareng. Begitu mau tidur, semoga bisa mendapat jodoh yang bisa jadi imam dalam hidupku. Pret. Ada janda yang curhat sama saya. Gimana nih Ustadz, curhatnya? baru meninggal suami saya. Bolehkah saya dikasih doa dan wirid penenang hati? Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Iya. Saya bilang Mas Kido, saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Beda ya Pak Ustadz ya. Dahsyat sekali, luar biasa ya. Menikah memang tidak mudah, tapi memang tantangannya itu harus dilewati supaya kita tahu apakah benar dia adalah jodoh yang tepat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Gaspol. Gaspol bebas. Kadang finansial sudah siap pun kalau misalnya mentalnya belum siap akan terjadi juga. Cakep ini Pak Ustadz jawabannya. Maka ketika kalian mau halalkan yang haram itu, setan kepanasan. Bagaimana soal ekonomi berikutnya? Jangan sangka buruk kepada Allah. Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka saya cukupkan ekonominya, saya kasih. Ustadz Dasat, kau pikir tidak ada masalah? Banyak bertumpuk masalah saya. Oke, terima kasih sahabat Dasar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Gaspol. Oke. Saat ini saya sudah bersama Ibu Rosi Febrina. Beliau adalah ibunda dari Lala. Tahu Lala nggak? Yang lagi viral itu loh, ya kan? Bu Oci, apa kabar? Alhamdulillah Salam baik, kenal ya. Kak. Salam kenal. Lala lagi di mana? Lala lagi ada Kerjaan juga. Iya, betul. Bagi-bagi tugas. Nih, Bu Oci, dulu sebelum menikah sempat ada pikiran takut menikah? Enggak sih? kalau saya berpikir menikah itu adalah penyempurnaan agama sekaligus ibadah. Jadi saya tidak takut. Kalau memang sudah ketentuan dari Allah jodohnya adalah saat itu ya saya. Nah, boleh diceritain nggak sih? Mungkin badai atau mungkin masalah, rintangan dan lain-lain yang sudah Ibu Oci dan juga suami lalui dari awal pernikahan sampai berada di titik saat ini nih. Saya ingat ada orang bilang kalau misalnya mau menikah itu kesimpulannya ada dua. Apa tuh? Yang pertama Allah sedang menguji hambanya yang untuk menyatukan dua hati penyempurnaan agama. Atau yang kedua Allah sedang menunjukkan bahwa orang itu bukan orang yang tepat. Oh gitu? Iya, jadi saya di situ mencari tahu jawabannya. Ternyata jawabannya adalah? Jawabannya ya Penyempurna. Penyempurna. Ujian lah, Ujiannya. ujian saat. Nah, setelah menikah cobaannya apa? Cobaannya materi, karena ketidaksiapan kami dalam hal finansial, jadi di situ. Tapi alhamdulillahnya itu tidak membuat kami berpisah. Jadi justru itu jadi pemicu supaya kita bertindak lebih baik lagi. Masalah ekonominya tuh lebih ke emang bener-bener kekurangan? Atau mungkin kayak semacam ada berselisih paham tentang pembagian finansial atau gimana nih? Bu Oci? Memang benar-benar kekurangan, karena ada kesalahan manajemen di awal menikah. Oh, Gitu. Sampai gimana kondisinya waktu itu? Sampai tidak bisa memberikan apapun untuk anak gitu. Oh ya? Kita Setelah ada bayar Lala listrik pun pakai uang koin, Kak. Menabung, uang ada tabungan, iya betul, Lala usia 1 tahun. Apa yang dilakukan oleh Bu Oci dan juga suami? Untuk menyelesaikan masalah Iya, keuangan itu, iya. berdagang sih, Kak. Berdagang. Yes, karena ayah juga bilang kalau misalnya Nabi kita sendiri pun memberitahukan kalau misalnya kita mau mencari rezeki lewat berdagang. Gitu ya? Iya, jadi Iya, kami iya. berdagang waktu itu. Disunahkan ya? Iya Usaha betul, yang jadi disunahkan oleh alhamdulillah Rasul. lewat situ bisa mulai mengurangi bahkan sampai melunasi segala hutang-hutang. Masya Ya, Allah. Boleh dong tepuk tangan dong. Itu juga ada beberapa followers Lala juga suka DM saya menanyakan itu gimana caranya bisa lepas dari jeratan. Dan Bu Oci pinjaman ngasih orang. tahu Ya, ilmunya, tipsnya. Baru dikasih tahu di sini sih di Gaspol. Oh, makasih loh. Nah, kalau dibikin conclusion seringkes-ringkesnya, bukan untuk menakut-nakuti ya, menikah itu sesulit itu nggak sih sebenarnya? Tidak. Yang penting mental dulu. Nanti setelah kita memiliki mental yang matang, insya Allah menurut saya itu segala permasalahan dalam hidup rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, Kak. Yakin cuman mental aja, karena kebanyakan saya yakin banget, termasuk kaum milenial nih Pak Ustadz. Kalau ditanya kapan mau menikah, yang jadi bahan pertimbangan utama adalah finansial. Belum siap finansialnya.
kadang finansial sudah siap pun kalau misalnya mentalnya belum siap akan terjadi juga. Cakep ini Pak Ustadz jawabannya. Silakan ada ini mungkin tambahan dari Pak Ustadz. Jadi nikah itu ibadah. Ibadah itu kalau dilakukan dapat pahala. Betul, Pak Ustadz. Dan siapa makhluk Allah yang paling merasa kepanasan ketika ada hamba Allah yang ini beribadah? Setan. Maka ketika Anda mau menikah, setan pasti ikut campur. Sudahlah, jangan aja dulu, kau belum siap. Nanti gimana rumahmu, nanti gimana makan, di mana nanti orang tua, gimana kalau kamu hancur semua aslimu. Kau pacarannya aja dulu. Pacaran itu pintu masuknya setan. Akhirnya pacarannya lebih lama. Lebih lama lebih banyak dosa kan? Cerita mati kalau sudah pacaran tidak bikin dosa. Enggak, bohong. Boncengan itu sudah dosa. Iya, iya. Apalagi pakai rem depan. Emang kenapa kalau pakai rem depan Pak Ustadz? Ya kan? Apalagi pakai jaket. Jaketnya dikancing dulu saya waktu kuliah kan jaket tutup sini Bu ya. Sekarang jaketnya sini Bu, masuk tangannya. Melingkar. Sudahlah. Maka ketika kalian mau halalkan yang haram itu, setan kepanasan. Dia carikan kamu, dia akal-akali. Nggak usah dulu, nggak usah dulu, nggak usah. Akhirnya makin lama berdosa. Rasulullah menikah dengan Khadijah selisih 15 tahun. Nabi 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Lalu Nabi ketika sudah mengetahui Khadijah senang sama Rasulullah, maka Rasulullah pun melamarnya. Nah, bagaimana soal ekonomi berikutnya? Jangan sangka buruk kepada Allah. Ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka saya cukupkan ekonominya, saya kasih. Kalau dia sangka enggak, ya enggak. Maka setelah menikah, baik sangka. Allah pasti cukupkan, Allah pasti cukupkan. Adik-adik sekalian, setelah menikah, apa masalahnya orang? Pertama, rumah. Ada orang sudah punya anak, enggak punya rumah. Sebaliknya, ada juga orang belum menikah sudah punya rumah. Apa masalahnya? Suami istri enggak setia. Suami selingkuh, istri membalas. Semua orang punya masalah. Ustaz Das'ad, kau pikir tidak ada masalah? Banyak bertumpuk masalah saya. Benar. Kadang-kala istri saya komplain, kenapa sih jarang di rumah? Saya jawab dengan lagu. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Nah, siap sekali. Luar biasa Pak Ustadz. Bener banget tuh, setuju banget nih buat yang belum nikah ya. Kalau misalnya menikah pertimbangannya hanyalah finansial, percaya deh setelah menikah, masalah tuh nggak melulu uang aja. Ada uang juga, berantem juga ya Bu Oci ya. Betul ya Pak Ustadz ya? Ya. Betul nggak Ibu-Ibu? Betul apa betul? Ibu mau menikah lagi? Oke Bu Oci nih. Setelah melewati lika-liku rumah tangga dan juga dikaruniai anak yang begitu pintar sekali ya Lala itu ya. Apa sih berkah pernikahan yang dirasakan oleh Ibu Oci dan juga suami saat ini? Berkah. Kalau berkah dibicarakan saya juga tidak bisa menjelaskan secara gamblang Kadang-kadang ya kita Kak. nggak sadar ya itu adalah berkah. Betul. Yang jelas sekarang saya syukuri aja apa yang sudah didapatkan sampai detik ini. Dan saya juga mencoba untuk memperbaiki diri lagi. Juga mengelola berkah-berkah dari Allah. Tuh. Oke, nggak boleh lupa bersyukur ya, Betul. Bu Oci. Nah, Bu Oci mungkin ada nggak nih pesan untuk sahabat Das'ad yang mungkin masih ada keraguan untuk menikah, masih takut, masih bingung, segala macamnya untuk menikah? Silakan, Bu. Pesan dan kesan dari saya kalau untuk menikah itu tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Rumah tangga itu harmonis ataupun terjaga kesetiaannya itu masing-masing dari kita harus menyadari posisi. Jadi tidak hanya cinta Kak, tapi komitmen juga. Betul. Sadar posisi bahwa kita ini suami, bahwa kita ini istri. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga rumah tangga supaya lebih baik lagi, supaya tidak ada yang namanya perceraian. Nauzubillah min zalik. Itu aja sih Kak. Sadar akan kodratnya Ya, sadar, masing-masing ya. Dan menikah itu jangan terlalu bingung-bingung lah, yang penting berani atau enggak. Iya betul. Gitu. Dan Apalagi juga buat penerimaan laki-laki. sih Kak. Penerimaan, betul. Penerimaan diri karena tidak sesuai ekspektasi. Misalnya pada masa pendekatan atau masa pacaran, tidak sesuai dengan sifat, sikap dan tabiatnya ketika nanti sudah berumah tangga, ya itu penerimaan diri gitu. Bagaimana caranya kita menerima kekurangan dari pasangan kita, karena tanpa kita sadar kita juga memiliki kekurangan yang sama. Cuma mungkin dalam hal yang berbeda. Betul, gitu. beda-beda ya, tiap Betul, orang akan betul. berbeda masalahnya.
Jadi sahabat Dasar, gimana? Apakah sudah yakin untuk menikah? Kalau masih belum yakin, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap di sini di Gaspol. Gaspol memang. Percayalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua pasti punya masalah. Ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan segala masalahmu. Begitu menghadapi masalah, lebih tanya, gimana solat suami saya? Gimana solat anak saya? Gimana solat saya? Kalau dalam rumah tangga itu solat diabaikan, pasti bertumpuk masalah dalam rumah tangganya. Oke, terima kasih sahabat Dasar masih bersama kami dan kembali lagi di Gaspol. Gaspol memang. Oke. Langsung saja saya persilakan untuk sahabat Dasar siapa nih yang kira-kira ingin bertanya. Silakan, angkat tangannya paling tinggi, paling semangat. Silakan. Saya sama yang muda dulu boleh Bu ya? Nyung saya ulu ya. Ini tadi kayaknya duluan nih. Silakan. Saya dan pasangan saya ini ada niatan untuk nikah muda, tetapi orang tua saya tuh mengkhawatirkan. Gimana ya Pak Ustadz solusinya? Ada lagi? Yang di belakang atau di mana? Silakan. Bagaimana jika saya, ini pertanyaannya Pak Ustadz ya, jika saya dan pasangan saya itu tidak memiliki pemikiran searah. Nah bagaimana itu Pak Ustadz? Tapi sudah menikah sama Sudah. pasangannya? Ya, oke. Baik, siap. Terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi yang pertama. Menikah muda Pak Ustadz. Nikah muda. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu diciptakan, diturunkan, dihadirkan di muka bumi untuk menjadi contoh teladan. Dan ada Rasulullah punya istri yang masih sangat belia, yaitu Aisyah. Istri beliau Aisyah. Kalau istri beliau Khadijah itu lebih tua dari Rasulullah. Ya, selisih 15 tahun. Tapi Aisyah jauh lebih muda. Beliau nikahi Aisyah pada usia, ada sejarawan mengatakan 6 tahun, ada juga yang mengatakan 9 tahun. Ya, yang mengatakan 6 tahun Aisyah dinikahi oleh Rasulullah, nanti setelah balik lalu dibawa ke Madinah untuk hidup serumah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam tidak melarang nikah usia di bawah, ya, usia belia. Ya. Tetapi untuk dari segi kesiapan mental dan kesiapan fisik itu juga perlu diperhatikan, ya, karena banyak juga survei dan fakta yang membuktikan bahwa banyak yang gagal pernikahannya karena pasangan yang berbeda. Boleh menikah usia belia seperti Aisyah dengan catatan suaminya punya sifat dan kesiapan seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lelakinya tidak punya pemahaman agama yang baik, akhlak yang buruk, lalu menikah dengan wanita yang usianya jauh di bawah, itu sangat potensial menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan tadi ini gimana nih? Yang tidak sejalan. Bersatu itu saya ulang tidak mesti sama. Kenapa persatuan Indonesia di sila ketiga? Kan tidak sama semua kita, tapi kita alhamdulillah tetap bersatu. Bersatu itu saling menghargai perbedaan. Nah, kalau suami merasa, saya tidak mampu kalau cash, kita kredit aja, kredit lunak. Maka ketika terjadi perbedaan seperti itu, gunakan alternatif. Ya, sisi tengah. Ya, bagaimana supaya muncul sisi tengah yang bisa menjadi win-win solution? Biasanya ajak orang yang lebih paham, orang yang lebih bijaksana. Biasanya siapa yang dituakan oleh suami, siapa yang didengar kata-katanya oleh suami. Biasanya ibu bapaknya. Libatkan ibu bapaknya, ajak ngomong. Sudah itu ambil keputusan bersama. Jadi kalau ibu mau dapat ridha Allah, patuhi suami. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau soal kredit ini kan
terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, ngambil kredit di bank maksudnya kan, itu terjadi khilaf ya. Masalah perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama mengatakan haram, tidak boleh sama sekali. Ada juga ulama mengatakan halal selama itu keadaan darurat. Artinya goyang kau punya ke rumah tangga, goyang kemaslahatan rumah tangga ketika tidak ngambil itu. Maka ulama kadangkala posisi darurat itu dibolehkan. Tapi kalau ibu tanya saya menyarankan untuk tidak berhubungan dengan kredit. Karena berapa banyak rumah tangga yang curhat ke saya berpisah gara-gara kredit. Ya, mau beli rumah, mau beli mobil, Ya. jadikan jaminan Ya. sertifikat rumah. Nggak bisa bayar, ambil mobil. Sudah Berantem. itu rumah juga, bertengkar. Kenapa orang banyak kelilit dengan kredit? Ya. Bukan karena Allah tidak memberi rezeki, tapi karena seleranya melebihi yang Allah berikan. Masya Allah. Penghasilannya cuma 5 juta. Ya. Gaya hidupnya 10 juta. Untuk mencukupi pilihan 5 juta ini ngambil Nggak kredit. cukup. Iya, Coba iya. kalau gajinya 5 juta, gaya hidupnya 4 juta. Aman hidup. Betul. Ya kan? Mana yang disebut selera hidup? Masa gunting kuku juga ke salon? Ada kan jadi? Gunting apa gunting kuku? Saya gunting kuku gini. Jadi intinya sebenarnya Iya adalah kan? Selera. Istri harus nurut sama Suami. Tolong didengerin ya ibu-ibu ya. Yang di rumah juga ya. Dahsyat sekali, luar biasa. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Dahsyat semua. Nah, untuk menutup acara kita kali ini, kita akan mendengarkan satu petuah pamungkas dari Ustadz Dahsyat Latif yang berhubungan dengan tema atau topik kita kali ini. Silakan Pak Ustadz. Satu, ibadah, satu diantaranya nikah. Karena Anda mau melakukan pernikahan yang berupa ibadah, setan pasti menimbulkan dan menanamkan kecemasan dalam diri supaya kalian tidak menikah. Maka ketika Anda yakin dan sudah tidak mampu lagi menghindari dosa, segeralah menikah. Yang kedua, setelah menikah, ternyata apa yang saya harapkan tidak seperti kenyataan yang saya alami setelah menikah. Percayalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua pasti punya masalah. Rasulullah kurang apa doanya kepada Allah? Rasulullah kurang apa baiknya akhlaknya? Apa tidak punya masalah dalam rumah tangga? Beliau punya masalah dalam rumah tangga. Beliau pernah mengalami kemiskinan. Beliau pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai Hasan Hussein pucat cucu beliau. Beliau bukan lagi dibully dalam rumah tangganya. Bukan lagi difitnah dalam rumah tangganya. Beberapa kali diteror secara fisik dan ingin dibunuh. Beliau juga pernah Aisyah difitnah di Madinah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Kita pasti punya masalah. Bapak Ibu pasti punya masalah. Maka Allah memberikan resep. Ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan segala masalahmu. Begitu menghadapi masalah, lebih tanya, gimana sholat suami saya? Gimana sholat anak saya? Gimana sholat saya? Kalau dalam rumah tangga itu sholat diabaikan, pasti bertumpuk masalah dalam rumah tangganya. Yang kedua, sholatnya baik. Kok masih ada masalahnya? Maka pakai ilmu kedua, sabar. Biar dia ulama, biar dia profesor, guru besar, kaya raya, pejabat tinggi, popularitas, bagus. Tapi dia tidak punya sabar dalam rumah tangga, pasti tidak akan mendapat kedamaian dalam rumah tangganya. Sholat, perbaiki, tingkatkan kesabaran, Allah yang selesaikan semua urusan-urusan rumah tangga kita. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang diberikan dari Pak Ustadz untuk kita semua berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, jangan cuma didengarkan tapi diamalkan. Betul? Terima kasih Pak Ustadz, ilmunya, informasinya. Jangan kapok kalau ngobrol-ngobrol sama saya dan juga semua sahabat Dahsyat yang ada di studio. Dan terima kasih juga untuk sahabat Dahsyat yang sudah hadir hari ini di studio dan juga menyaksikan dimanapun Anda berada. Sedikit pantun sebagai bukti perpisahan kita kali ini. Boleh ya? Beli buah ke pasar Cipondo. Disuruh cepet, jangan lama-lama. Jangan takut nikah dan cari jodoh karena orang yang tepat bikin kamu bahagia. Sampai jumpa minggu depan dengan tema dan kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Saya Rizky Kinos, Ustadz Dahsyat Latif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gaspol!